Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saudara-saudara, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudi mendengarkan keterangan agama yang saya berikan di dalam kaset ini. Moga-moga Tuhan melimpahkan, mengurniakan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Saya akan membicarakan suatu ayat yang bertemu di dalam surat Al-Baqarah. Bunyinya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Artinya, Allah adalah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman, orang yang mempunyai kepercayaan yang teguh. Dan Allah, apabila orang itu telah betul-betul menganggap Allah menjadi pemimpinnya, Allah pun menjamin mengeluarkannya daripada gelap gulita kepada terang benderang. Gelap gulita kebodohan kepada kecerdasan. Gelap gulita kehidupan tak tentu arah kepada tujuan yang sejati. Sebaliknya, orang yang kafir yang tidak percaya kepada Allah, maka sebaliknya yang terjadi, daripada terang benderang dia akan dipimpin oleh taghut, oleh kekuasaan yang bukan bersandar kepada Allah, kekuasaan hanya dikendalikan oleh setan. Kekuasaan yang demikianlah yang akan mengeluarkannya daripada terang benderang kembali ke dalam gelap gulita. Oleh sebab itu, rohani manusia itu adalah melalui di antara gelap dan terang kehidupan itu, di antara terang dan gelap kehidupan. Kalau sekiranya jasmani kita, kalau sekiranya badan kita yang lahir ini diberi cahaya oleh matahari yang terbit di waktu pagi, yang terbenam di waktu sore, rohani kita pun diberi juga terang oleh suatu yang lebih terang dari matahari, yaitu petunjuk dan hidayat Tuhan. Di dalam Al-Quran, Tuhan memberikan bujukan, memberikan jiwa besar kepada orang-orang yang beriman itu. Tuhan bersabda, la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau ini adalah orang yang tinggi kalau engkau tetap memegang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam perjuangan hidup di dunia ini, perjuangan antara yang hak dengan yang batil, antara gelap dengan terang, antara keyakinan dan keraguan, manusia berjalan di sekitar itu. Di kiri dan di kanan kita berjumpalah gelap dan terang itu. Maka diberilah pedoman manusia tadi. Apa pedoman? Walaupun bagaimana hebatnya, geloranya, tofannya, halim bubunya, ombaknya dan gelombangnya kehidupan itu, manusia mesti teguh berpegang kepada iman. Sebab kehidupan di dunia itu menurut peraturannya ialah tidak ada yang tetap. Yang tetap itu ialah berubah. Berubah itulah ketetapan yang ada dalam dunia. Panas sangat terik, benar, nanti akan hujan.
Hujan sangat lebat, benar, nanti akan panas. Di suatu tempat terjadi hujan yang lebat, berhari-hari timbul banjir. Iya, banjir itu tidak tiap hari, nanti dia kering lagi. Di laut pun demikian pula. Ada pasang naik, tergenang ke atas. Besok pagi air itu sudah kering lagi, surut pasang. Begitulah kehidupan di dunia itu. Itu harus kita yakini supaya kita jangan terombang-ambing dalam kehidupan itu. Kalau kita sudah mulai terombang-ambing, tahu-tahu walaupun bagaimana terangnya hari, gelap timbul dalam jiwa kita sendiri. Walaupun panas terik, kita berhujan. Hujan oleh keringat kita sendiri. Jadi yang penting di sini menjaga hati. Sampai Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan, di dalam tubuh manusia itu ada suatu bekuan darah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau ini segumpal daging baik, seluruh badan jadi baik. Kalau dia rusak, seluruh badan jadi rusak. Apakah itu? Hati. Hati. Kendali terletak dalam hati kita. Hati artinya penuh. Bukan saja berarti pada daging, tapi pada hati dari hati, isi dari hati, atau juga akal kita. Sebab itu, maka kalau satu waktu saya pernah mengajarkan doa yang mengandung 8 sifat-sifat lemah menghilangkan kemerdekaan manusia. Hari ini saya pun akan mengajarkan doa yang diajarkan juga oleh Nabi, bagaimana menjaga hati tadi. Di situ dalam doa itu ada tersebut 4 perkara. Apa disebut? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'u wa min ilmin la yanfa'u wa min nafsin la tashba'u wa min du'a'in la yusma'u. Jadi 4 perkara. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'u. Aku sangat berlindung kepada Engkau ya Allah, janganlah sampai terjadi hati saya itu tidak khusyuk lagi. Ini bahaya ini. Mulai bahaya, mengancam kepada manusia kalau hatinya tidak khusyuk lagi. Hati khusyuk yaitu hati itu tentu jelas tujuannya kepada Allah. Allah menjadi pegangannya. Allah menjadi bentengnya. Allah menjadi ingatannya. Allah menjadi tujuannya. Dan kepada Allah dia kalau sembahyang menghadapkan diri, menghadapkan hati, maka permohonan kita yang pertama kepada Tuhan, ya Tuhanku, janganlah sampai hati saya ini tidak khusyuk lagi. Sebagai orang Islam, kita sembahyang 5 waktu. Di dalam Al-Quran dikatakan sembahyang itu ialah khusyuk, terpadu ingatan kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah, hati itu sudah mulai ditumbuhi penyakit, walaupun sembahyang, mulai sejak Allahu Akbar, pikiran sudah menjalar kepada yang lain. Piutang belum menerima, utang belum terbayar, makanan belum masak, macam-macam lah yang teringat. Padahal kita dalam sembahyang. Ini apa arti sembahyang tadi lagi? Ini sudah mulai berbahaya ini. Banyak orang yang tidak meninggalkan sembahyang, tapi tidak ada bekas dari sembahyang itu kepada kehidupannya. Di dalam sembahyang kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku dan hidupku dan matiku sama sekali terserah kepada Allah. Ini dirasakan dalam hati, bukan cuma disebut di dalam mulut.